Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang nutrisi penting bagi tubuh, yang di dalamnya memuat tentang zat-zat makanan apa saja yang masuk dalam tubuh kita, misalkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan contoh-contoh dari zat-zat tersebut. Kita kali ini akan membahas tentang zat aditif. Jadi, sangat erat kaitannya makanan dan minuman dengan zat aditif. Adapun tujuan pembelajarannya itu kita dapat mengidentifikasi jenis zat aditif yang ada pada makanan dan minuman. Kemudian nantinya siswa dapat menyelidiki bagaimana penggunaan zat aditif itu pada makanan dan minuman, serta nantinya dapat memberikan solusi terhadap bagaimana kita dapat mengganti zat aditif itu sehingga tidak berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan. Nah, di sini apa sih zat aditif itu? Jadi, zat aditif itu merupakan semua bahan yang ditambahkan atau dicampurkan dalam makanan ataupun minuman dalam proses pengolahan makanan sehingga nantinya akan memberikan nilai lebih, baik itu dari segi tampilan, aroma, nilai jual, ataupun yang lainnya. Zat aditif ini juga nantinya akan ditambahkan dalam proses penyimpanan dan pengemasan makanan itu sendiri. Nah, untuk pertama yaitu pewarna. Di sini tujuan diberikannya pewarna makanan atau minuman yaitu untuk memberikan warna agar tampilannya lebih menarik. Kita kenal ada dua jenis pewarna yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk yang pewarna alami, misalkan dari daun suji, daun pandan, itu kan dia memberikan warna hijau, orange atau kuning pada kunyit, buah naga misalkan warna ungu, arang, ini warna hitam, buah murbei, dan yang lain-lainnya itu yang berasal dari alam langsung diolah dari alam itu merupakan pewarna alami. Untuk pewarna buatannya di sini ada tartazine, brilliant blue, kemudian sunset yellow, fast green, allura red, dan yang lainnya. Selanjutnya pada pewarna ada juga kurkumin ya, ada senyawa namanya kurkumin. Nah, untuk kurkumin ini biasanya akan memberikan warna yellow atau kuning, seakan-akan berasal dari kurkuma atau kunyit. Kemudian di dalamnya itu juga dalam pewarna ini ada lagi yang namanya klorofil. Untuk warna hijau ada karamel, untuk warna coklat ini karotenoid, merah pada bit, antosianin ini pada buah-buahan. Nah, untuk pemanis buatan, jadi pemanis itu tujuannya ditambahkan untuk memperbaiki rasa. Untuk pemanis yang alami, misalkan berasal dari gula merah, gula putih, madu. Kemudian pemanis buatan itu sari manis ya, atau kita kenal dengan siklamat. Kemudian aspartam dan sakarin atau gula batu. Ini untuk pengawet. Jadi pengawet itu misalkan di sini ada pada borak ya, atau kalau sering di pasar itu yang buat kerupuk gendar ya, kerupuk uli, atau bisa disebut dengan bleng. Dan biasanya ada juga beberapa pedagang yang menambahkan borak itu pada bakso, mie ayam, bahkan pisang molen, lemper, buras, itu tujuannya agar lebih kenyal. Dan untuk formalin ini biasanya ada yang ditambahkan pada tahu ataupun mie basah.
Formalin pada umumnya itu digunakan untuk mengawetkan mayat atau organ. Namun kalau ditambahkan pada makanan itu akan sangat berbahaya. Ini untuk yang pengawet alami, yang secara alami dapat kita peroleh dari alam, misalkan dengan menambahkan garam, gula, atau cuka dalam makanan. Tadi untuk pengawet buatannya itu formalin ya. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa formalin itu sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau terlalu banyak yang masuk dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh tersebut. Selain itu, ada juga pengawet buatan yang sering digunakan. Di sini ada asam sorbat, ada asam benzoat, dan asam propionat. Lanjut untuk penyedap. Nah, di sini penyedap makanan pasti tujuannya untuk meningkatkan cita rasa dari makanan itu sendiri. Untuk penyedap alami di sini ada garam, gula, bawang merah, merica, pala, cengkeh, ataupun sejenis rempah-rempah yang sering kita temui di dapur, itu merupakan penyedap alami. Dan untuk penyedap buatan di sini ada MSG atau micin ya, yang kita kenal dengan monosodium glutamat. Mono M sodium ya, S-nya, G-nya glutamat. Dan untuk pemberi aroma, biasanya pemberi aroma itu ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga akan memperbaiki aroma atau memberikan daya tarik. Misalkan ada aroma pandan, aroma kayu manis, aroma durian, aroma buah-buahan yang lainnya. Lanjut ada pengental. Di sini pengental itu untuk mengentalkan bahan makanan atau menstabilkan tekstur makanan. Contohnya di sini ada gelatin, kemudian tepung pati atau maizena. Terkadang kan kita buat saus gitu biar agak kental, itu ditambahkan tepung maizena ke dalam saus yang kita buat. Lanjut ada pengemulsi. Pengemulsi itu tujuannya untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air. Contohnya di sini ada mayones, ada mentega. Jadi ini tidak mudah larut dalam air gitu ya. Mendispersi lemak dalam air. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.